Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai 31. Sesudah itu berkumpullah raja-raja orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon Allah mereka, dan untuk bersukaria kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga aku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah, ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ya, terima kasih Pak pembacaan firman Tuhan yang terambil kitab Hakim-Hakim 16, 23, 31. Yang ini akhir khotbah saya itu yang kelima, yang saya berikan judul bagaimana cara Allah memulihkan orang yang berdosa dan memakainya sebagai alatnya. Itu judul khotbah saya, akhir khotbah saya ini, yang bagian kelima, yang terambil kitab Hakim-Hakim 16, 23, 31. Bagaimana cara Allah memulihkan orang yang berdosa dan memakainya sebagai alatnya. Sudah sebagai pendahuluan pada khotbah saya, seperti yang saya katakan lebih dulu, bahwa apa yang tidak mungkin dalam logika manusia, sesuatu yang tidak mungkin logika manusia, tapi Tuhan bisa kerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu pendahuluan khotbah saya. Sekali saya ulang supaya saudara mengerti. Apa yang tidak mungkin dalam logika manusia itu sesuatu yang nggak mungkin. Nggak mungkin lah orang itu tobat. Nggak mungkin orang diperbaiki. Tapi Tuhan kalau sudah bekerja, sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Itu hukum Tuhan. Dan dicamkan pada hidup saudara saya. Jangan menganggap remeh Tuhan. Tuhan bisa melakukan semua apa saja dilakukan. Karena dia Allah. Allah bisa berbuat apapun yang dia suka. Sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Dia datang ke dunia. Dia menebus dosa saudara saya dan saya yang tidak mungkin saudara lakukan. Dia lakukan itu. Itulah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan saya bangga punya Allah seperti itu. Allah yang begitu cinta dan mengasihi, dan Allah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Setelah mari kita bahas dalam isi khotbah saya dalam Hakim-Hakim 16, 23 sampai 31. Kita ambil dulu Hakim-Hakim 16 ayat 22. Dikatakan tetapi rambut Simson mulai tumbuh setelah dicukur. Itu ada ayat 22. Coba dikatakan tetapi rambut Simson mulai tumbuh setelah dicukur. Dan ini yang orang Filistin lupa. Kalau hal ini terjadi. Dia lupa, orang Filistin itu tidak tahu lupa atau memang dilupakan oleh Tuhan. Pokoknya orang Filistin tidak menghitung bahwa rambut Simson akan tumbuh kembali. Mungkin kan dia merasa menang, karena mungkin merasa dia seperti overconfident-nya
Simpson, orang Filistin juga punya obrolan begitu. Oh, saya sudah memegang Simpson kok. Simpson dilemahkan karena sudah dicungkil matanya, dimasukkan penjara, disuruh macam-macam. Dia mikir tidak ada kekuatan lagi pada diri Simpson. Tapi dia lupa pekerjaan Tuhan itu yang kami katakan sesuatu tidak mungkin menjadi mungkin. Dia lupa bahwa rambut Simpson akan bertumbuh setelah dicukur, saudara. Ini menjadi poin daripada khotbah saya, saudara. Saudara, rencana Allah, saudara, untuk menghancurkan bangsa Filistin tidak pernah gagal. Yang saya katakan berulang-ulang, rencana tidak pernah gagal untuk menghancurkan bangsa Filistin. Walaupun yang diutusnya kelihatannya gagal atau kalah. Ngerti maksud saya? Rencana Allah tidak pernah gagal. Dia mengirim Simpson, saudara, untuk mengalahkan bangsa Filistin. Kelihatannya setelah manusia gagal. Karena Simpson punya kelakuan-kelakuan yang aneh-aneh dan merusak aturan Tuhan. Tapi bagaimana rusaknya Simpson, saudara? Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Walaupun dalam sudut pandang manusia secara antropomorfis, itu betul-betul gagal. Tapi secara teosentris, dia tidak pernah gagal. Walaupun yang diutusnya itu kelihatannya gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, dalam kegagalan yang paling buruk sekalipun, saudara, Allah hadir dan bekerja untuk memulihkan Simpson. Saudara. Yang saya katakan tadi, rambutnya bisa tumbuh kembali. Saudara. Dalam kegagalan yang paling buruk, Simpson diejek-ejek oleh bangsa Filistin, tapi di situ Allah hadir. Saudara. Dan bekerja memulihkan Simpson dengan rambutnya mulai bertumbuh. Saudara. Di mana orang Filistin tidak memperhitungkan ini. Saudara. Dia sangat merasa overconfident, dia tidak memperhitungkan segi rambutnya bisa tumbuh, tidak diperhitungkan. Saudara, ada kata-kata indah pada seorang teolog yang tidak saya sebutkan namanya. Saudara. Seorang Kristen bukanlah orang yang sempurna. Saudara. Tidak ada kita sempurna. Tetapi orang Kristen ada orang yang telah diampuni. Kata-kata ini indah sekali. Seorang Kristen bukanlah orang yang sempurna. Kita orang sudah mengenal Yesus, tidak mungkin kita sempurna seperti Yesus. Tapi kita ada orang Kristen yang telah diampuni. Dosa sudah merah seperti kermisi apapun juga sudah minta ampun pada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Walaupun Anda gagal, Anda mengalami kesalahan yang begitu besarnya luar biasa, tapi pada waktu saudara bertobat dan kembali pada jalan yang benar, Allah itu pasti mengampuni dan Allah pasti menerima saudara saya. Inilah keadaan Simpson, saudara. Dia gagalnya luar biasa pada waktu Simpson berdoa pada Tuhan dan minta ampun pada Tuhan. Setelah mengalami suatu proses pemurnian yang begitu berat, Tuhan itu pasti mengampuni dan Tuhan pasti menyediakan jalan yang terbaik. Ini nikmatnya sebagai anak Tuhan. Dosa saudara merah seperti kermisi akan putih seperti salju, saudara dari ampun oleh Tuhan. Tapi sekali lagi itu, saudara, bukan hanya masalah pengampunan yang saya bicarakan di sini, tapi juga masalah keadilan. Pada waktu dosa saudara diampuni oleh Tuhan, memang Tuhan mengampuni. Tapi justru saudara melihat keadilan itu muncul. Saudara. Tanggung jawab saudara terhadap dosa itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ini istilahnya tabur tuai. Saudara diampuni ya diampuni. Saudara. Tapi keadilan Allah jatuh dan hajaran Tuhan itu pasti tidak enak. Di dalam Ibrani 11, saudara, kalau saudara baca setelah teliti, secara keseluruhan, saudara, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang pernah gagal semua, saudara, orang yang pernah salah secara serius, tapi Allah memulihkan dan memakainya sebagai alatnya. Dalam Ibrani 11, saudara. Banyak sekali pelacur-pelacur dalam mendapat sedikit macam-macam, pokoknya Ibrani 11 saudara baca sendiri. Ini menunjukkan orang yang serius dalam kesalahan, tapi Allah bisa memulihkan, saudara. Dalam Yohanes 1 ayat 9, orang Kristen yang bertumbuh imannya, ya, bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Saudara sudah menjadi anak Tuhan, apa saudara pernah gagal? Pernah, saya pernah gagal, bahkan berkali-kali. Memang itu satu hal yang tidak dipungkiri, bahwa kita juga jangan merasa kita juga anak Tuhan, tidak pernah gagal. Bisa jatuh dosa, bisa gagal, bisa. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan. Dan jangan anggap saudara punya iman yang kuat, saudara tidak pernah gagal. Melainkan yang belajar menerima pemulihan Allah itu atas kegagalannya. Saudara, orang yang tahu bahwa saudara berdosa itu orang yang baik. Saudara.
Saudara melakukan satu dosa, saudara tahu bahwa itu berdosa, itu masih ada pengharapan. Bahwa Tuhan memakai saudara dan saya, yang menjadi orang yang celaka, saudara. Saudara tahu saudara berdosa, tapi saudara tidak pernah tahu bahwa saudara berdosa, itu orang yang tidak pernah diampuni oleh Tuhan. Dia merasa sudah berdosa, tapi merasa sudah berdosa. Justru saudara tidak melibatkan Tuhan. Saudara merasa berdosa, gagal, tapi saudara merasa bahwa saya gagal, saya berdosa, saya minta ampun pada Tuhan. Tuhan pasti mengampuni. Justru orang bahaya yang tidak tahu kegagalannya. Justru yang diampuni Tuhan tahu kegagalannya. Tuhan, saya lemah dalam bidang ini. Tuhan, saya kemarin jatuh pada dosa ini. Dan saudara hari minta ampun pada Tuhan dengan serius. Saudara. Saya yakin mutlak saudara, Tuhan mengampuni saudara saya. Tapi sekali lagi saya katakan keadilan jalan terus. Saudara. Tanggung jawab saudara harus saudara lakukan. Jangan main-main dengan dosa. Saudara. Saudara, Allah bisa mengampuni, bisa. Tapi juga Allah bisa adil. Saudara, kadangkala Allah itu harus melucuti segala sesuatu menghalangi kita untuk percaya lagi. Kadang-kala demikian, saudara. Seperti Simpson tadi matanya terus memandang wanita cantik-cantik. Bagaimana Tuhan kadang-kala menghancurkan Simpson, dicukil matanya supaya Simpson tidak lagi memandang wanita. Kadang-kadang seperti itu, dengan tujuan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun kembali Simpson untuk percaya pada Tuhan. Dia sadar, dia punya mata itu dengan main-main. Kalau dicukil oleh Tuhan, nggak punya mata dia. Hati-hati dengan apa yang menjadi penghalang saudara dan saya, di mana Tuhan hancurkan penghalang itu. Saudara, saudara punya uang banyak sekali, saudara. Dengan uang banyak, saudara mengkhianati Tuhan. Saudara lupa pada Tuhan, saudara sombongnya pada Tuhan. Hati-hati pada waktu uang dicabut oleh Tuhan. Saudara menjadi orang yang paling tidak punya, miskin segala mati. Di situ saudara baru merasakan sakitnya luar biasa pada waktu keadilan itu muncul. Saudara. Itu kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Saudara. Proses Allah itu kadang-kadang menyakitkan, sangat menyakitkan. Tapi maksudnya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun kembali. Saudara, saudara saya pernah mengalami seperti itu, pernah mengalami. Apa dulu menjadi sesuatu kenikmatan bagi saya, dihancurkan oleh Tuhan. Supaya iman tidak tergantung pada sesuatu itu, tapi tergantung pada Tuhan. Saudara tergantung pada keuangan. Merasa uang itu segala-galanya, sehingga saudara mencari uang dengan cara-cara licik, dengan cara-cara tidak karu-karuan, pokoknya kaya. Suatu saat Tuhan bisa menghancurkan saudara, melucuti kekayaan itu, saudara. Supaya saudara percaya lagi pada Tuhan. Bukan percaya pada kekayaan. Saudara. Itu terjadi. Saudara. Memang pengampunan itu Allah berikan secara langsung. Sedangkan pemulihan itu sifatnya bertahap. Seperti Simpson tadi, diberikan langsung diampuni, tapi rambut Simpson itu tumbuh waktu. Tuh. Nggak mungkin rambutnya Simpson langsung tumbuh panjang. Itu butuh waktu, saudara, untuk rambutnya tumbuh. Saudara. Demikian saudara saya. Memang pada waktu saudara berbuat dosa, saudara minta ampun, saudara, diampuni seketika, diampuni. Tetapi hajar itu muncul. Pemulihan itu muncul membutuhkan waktu, saudara. Tidak bisa seketika. Saudara. Seperti Simpson membutuhkan rambutnya tumbuh waktu, tidak mungkin seketika rambutnya panjang. Ada waktu 2 hari, 1 minggu, 10 hari, 3 minggu, itu pemulihan. Saudara. Karena Allah itu setia dan adil. Allah tetap setia mengampuni, tapi adil, ada konsekuensi dosa yang saudara buat. Saya katakan, adil adalah konsekuensi dosa yang saudara buat. Oleh karena itu, jangan main-main dengan dosa. Karena keadilan Allah jalan terus, berupa hajaran-hajaran yang sangat menyakitkan. So, kalau saudara dipukul yang saya utarakan tadi, dipukul oleh manusia, saudara bisa obatnya. Kalau dipukul oleh Tuhan, hajaran-hajaran sangat menyakitkan. Saudara pernah diajar oleh Tuhan? Saya juga pernah mengalami seperti itu. Luar biasa sakitnya. Minta ampun pada waktu diajar oleh Tuhan. Dan itu membuat saudara bangun kembali. Tujuan Tuhan mengajar saudara saya itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun kembali bahwa ini loh iman, yang jalan yang benar seperti ini. Yang kamu tempuh itu salah, maka saya hancurkan walaupun tidak enak. Hobi saudara ini dihancurkan hobinya. Apa yang kesayangan saudara ini dihancurkan oleh Tuhan. Tujuan menghancurkan itu bukan untuk merusak, tapi untuk membangun kembali
bahwa hidup ini bukan tergantung pada sesuatu benda, tapi tergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan kita adalah yang cemburu. Tuhan kita tidak bisa dinomorduakan. Tuhan kita adalah number one dalam kehidupan saudara. Sehingga apa menjadi penghalang dalam saudara menomorduakan Tuhan, berhala-berhala apa yang menjadi penghalang dalam saudara menyembahkan Tuhan, itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Makanya saudara bertobatlah sebelum hajar-hajar muncul. Saudara. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Saudara. Ini ungkapan isi hati Simson kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, sekali ini saja Tuhan berikan kekuatan pada saya. Ini doa yang menyatakan iman seseorang yang telah melewati api pemurnian Allah. Setelah Simson mengalami suatu hajaran-hajaran Tuhan, di mana dikatakan hajaran Tuhan itu apa? Ada 3 atau 4 yang saya catat dengan hajaran-hajaran yang menyatakan bahwa Simson itu sangat dihina. Pertama, Simson dihajar dengan cara diolok-olok dan diejek-ejek. Dulu Simson dibanggakan. Siapa tidak kenal Simson? Dia punya kekuatan yang hebat. Semua tunduk, semua hormat pada dia. Disanjung-sanjung, saudara, karena semua bisa dilakukan. Tapi keadaan sekarang, saudara, Simson diolok-olok dan diejek-ejek oleh bangsa Filistin. Bahkan dikatakan ini Allah menyerahkan, Allah kita menyerahkan Simson kepada Allah kita. Saudara. Seolah Allahnya Simson diejek-ejek oleh bangsa Filistin dan diolok-olok. Yang kedua, saudara, Simson dijadikan pelawak oleh orang-orang Filistin yang tadi saya baca sendiri. Bayangkan seorang nasir yang dihormati, yang diutus oleh Tuhan sekarang dijadikan bahan ketawaan oleh orang Filistin. Disuruh melawak, saudara, ditonton, dikatakan ada 3.000 orang mungkin lebih ditonton lawan orang Filistin. Simson sekali disuruh menggiling seperti sapi. Pekerjaan yang paling hina. Yang terakhir Simson dicukil matanya. Saudara, inilah hajaran-hajaran Tuhan muncul pada Simson karena Simson sudah melakukan satu kesalahan yang fatal. Walaupun Simson berdoa, Tuhan sekali ini saja berikan kekuatan padaku. Tuhan mengampuni dosa Simson ketika itu. Dipulihkan kembali kekuatannya oleh Tuhan, bukan oleh Simson. Tetapi hajaran itu muncul terus. Di mana Simson diolok-olok, di mana Simson dijadikan pelawak, di mana Simson dijadikan menggiling seperti sapi, di mana Simson dicukil kedua matanya. Ini penghinaan yang paling hebat dan paling besar yang Simson alami. Setelah menerima hajaran daripada Tuhan, maka Simson menjadi manusia baru dan percaya lagi pada Allah. Ada ayat yang mengatakan demikian. Setelah inilah kekuatannya dikembalikan lagi oleh Allah, bukan oleh Simson. Setelah hajar-hajar itu muncul, baru Simson menjadi manusia baru dan percaya pada Allah. Saudara, hajaran-hajaran baru diberikan kepada saudara saya, baru saudara sadar bahwa saudara salah. Saudara mestinya saudara hati-hati sebelum Tuhan hajar saudara mesti bertobat. Jangan seperti Simson sudah kadung melakukan dosa yang begitu aneh-aneh itu diajar oleh Tuhan. Dia sadar bahwa dia itu betul-betul ajaran yang sangat berat dan dia minta sekali memberikan kekuatan. Saudara, di Hakim 16 ayat 26, saudara, orang-orang Filistin membiarkan Simson mendekati tiang-tiang dengan pertolongan seorang anak kecil. Saudara baca Hakim 16 26, saudara. Simson minta anak kecil supaya diarahkan kepada tiang-tiang. Seorang anak kecil membawa Simson kepada tiangnya dan orang Filistin membiarkan. Ini lagi kesalahan orang Filistin. Orang Filistin tidak tahu bahwa rambut Simson akan tumbuh secara perlahan-lahan, tapi dia membiarkan Simson itu berjalan dengan pertolongan seorang anak kecil menyangga sebuah tiang. Dia pikir Simson sudah tidak ada kekuatan apa-apa, sehingga dia meremehkan Simson. Dan lagi dikatakan dia buta kok. Tidak mungkin dia merobohkan. Inilah yang saya katakan awal khotbah saya, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, kalau Tuhan bekerja menjadi mungkin, saudara. Orang Filistin dibutakan oleh Tuhan, bahwa Simson akan tumbuh kembali kekuatannya. Dengan rambut bertumbuh, saudara, kekuatan Tuhan secara otomatis Tuhan berikan juga tumbuh kekuatan Simson yang sangat luar biasa. Dan Tuhan dan orang itu membiarkan seorang kecil menuntun Simson sampai dia menyangga tiangnya. Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 29, saudara, Allah menjawab doa Simson. Saudara.
dijawab oleh Tuhan. Dia dikasihkan kekuatan sekali Tuhan kepada Simpson, dan yang terjadi 29 ayat menjawab doa Simpson, anugerah Allah mengubah kegagalan, mengubah kelemahan, mengubah kebutaan untuk merebut satu kemenangan yang besar, saudara. Inilah anugerah Tuhan. Kalau sudah bicara anugerah Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin bagi saudara saya menjadi mungkin. Anugerah Tuhan mengubah Simpson dari kegagalan, dari kelemahannya Simpson, dari kebutaan Simpson untuk merebut kemenangan yang besar. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Setelah anugerah itu muncul dan masuk pada diri Simpson, saudara. Saudara, mari kita baca ayat 30, apa yang terjadi, saudara? Kita bacakan ayat 30, saudara. Saya akan baca daripada 30. Akibat apa, saudara? Setelah Tuhan mengampuni dan memberikan kekuatan kepada Simpson, maka terjadi ayat 30, saudara. Kita baca pelan-pelan ayat 30, saudara. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Lalu rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya. Ini ayat ini paling pokok ya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Ini terjadi ayat 30, saudara. Dia memegang tiang dengan dua tiang, dengan tangan satu, dengan tiang tangan lain, dia merubuhkan dengan kekuatan Tuhan. Di dalamnya kira-kira 3.000 orang, perempuan dan wanita, dan semua pembesar berada di situ. Dikatakan matinya orang-orang di situ lebih besar pada jumlahnya daripada Simpson waktu mempunyai kekuatan untuk membunuh orang. Inilah anugerah Allah. Dia memakai orang yang gagal. Dia memakai orang lemah menjadi alatnya buat tragis memang Simpson. Tapi inilah akhir daripada kehidupan Simpson. Walaupun dia mengalami satu kebunuh diri dia bersama orang-orang Filistin, tapi Tuhan kabulkan itu doa Simpson sehingga dia membunuh orang Filistin jauh lebih banyak daripada waktu dia hidupnya. Saudara, anugerah Allah penuh dengan keajaiban. Coba dahulu Simpson menurut aturan Tuhan. Mungkin banyak pekerjaan Tuhan yang dapat dilakukan. Tapi karena Simpson melanggar aturan Tuhan, sehingga ini satu keadaan yang tragis pada kehidupan Simpson. Saudara belajar daripada kehidupan Simpson, saudara. Sehingga saudara makin mengetahui kebenaran firman Tuhan dengan sejarah Simpson, ini saudara betul-betul menyadari bahwa hidup ini harus hati-hati. Mikir sebelum bertindak. Tindakan-tindakan saudara berpikir apakah saya berbuat demikian menyenangkan Tuhan atau tidak. Dengan bertindak demikian saudara berpikir apakah ini membuat Tuhan tersenyum atau tidak. Sehingga hajar-hajar tidak muncul pada saudara saya. Sehingga ada banyak hal yang dilakukan oleh saudara saya lebih banyak lagi. Karena saudara mentaati aturan Tuhan dan jalan Tuhan. Seperti Paulus, saudara. Mikir dia sebelum dia bertindak. Hati-hati dalam setiap tindakan-tindakan Paulus. Semua pikiran-pikiran Paulus dia tujukan pada Tuhan. Fokusnya pada Tuhan. Simpson begitu tragis matinya, tuh. Tapi dalam akhir hidupnya, tuh, dikatakan kematian Simpson bukan kekalahan, tapi kemenangan. Dia mati bersama semua orang Filistin, menandakan dia menang untuk memasi bangsa Filistin. Tuh. Si pecundang mati dengan pahlawan, tuh. Karena dibunuh lebih banyak, saudara. Setelah itu akhir hidup Simpson dan bagaimana Tuhan bisa memakai orang gagal, orang yang penuh dengan dosa dikembalikan lagi oleh Tuhan untuk dipakai sebagai alatnya. Saudara sebagai orang yang berdosa, saudara, jangan merasa diri saudara berdosa. Sehingga seringkali saudara mengatakan, aduh saya percuma hidup saya sangat berdosa sekali sehingga Tuhan tidak pernah memakai. Saudara, saya pernah berkhotbah di suatu penjara, saudara, beberapa tahun yang lalu saya katakan di mana, di kota mana, kota Malang mungkin. Di Surabaya. Waktu saya khotbah di penjara di Surabaya di Medaeng. Saya begitu berkobar-kobar berkhotbah. Saya lihat sepanjang khotbah saya lihat ada seorang laki-laki yang kira-kira umur 60 tuh selama saya khotbah dia nangis terus. Saya lihat, saya perhatikan. Gerak-geriknya semuanya di atas tuh saya bisa melihat semua ada di bawah. Dia sangat menunduk sekali tuh. Nangisnya luar biasa tuh.
Setelah akhir khotbahnya, setelah saya turun, dia langsung datang ke saya. Pak Liman, saya ini sudah umur 60 tahun lebih. Dari umur 20 tahun saya masuk penjara di sini sudah 40 tahun. Dari kejahatan satu kejahatan yang lain. Dari penjara satu ke penjara yang lain. Saya lolos daripada penipuan, saya lolos dari pemerkosaan, saya lolos, semua saya lakukan. Sehingga sampai saat ini pun saya 60 masih di penjara. Dan Pak Liman tadi khotbah di mimbar bahwa saudara itu menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan seperti biji mata Tuhan dipelihara. Masakan Pak Liman, saya ini orang yang sangat berdosa sekali. Dosa saya memperkosa, membunuh, menipu, semua saya lakukan. Masakan Tuhan mau menerima, seperti Pak Liman katakan di mimbar, siapa dosanya merah seperti kemiskinan, putih seperti salju, apakah itu berlaku bagi saya? Dia menangis dengan tuduhan air mata, dia merasa sangat berdosa sekali, dan Allah tidak pernah mengampuni. Itulah kerja setan. Apa saudara saya seperti itu, saudara itu Tuhan nggak mungkin saya diampuni. Apa saudara melihat orang itu jahat sekali, nggak mungkin lah menerima Yesus. Belum tentu, saudara. Saudara lihat casingnya, orang itu begitu jahatnya luar biasa, nggak mungkin bertobat. Siapa bilang tuh? Dikatakan Alpha dan Omega, justru orang yang diam-diam tapi tidak mau bertobat. Justru orang penjahat dikatakan seperti pelacur itu bertobat, dikatakan dia dari apa yang pertama dari dahulu yang tertinggal. Saudara, yang perlu itu pertobatan itu terjadi dengan serius. Saya katakan pada seorang yang tua itu jangan pernah berpikir demikian. Bertobatlah mulai sekarang. Sungguh-sungguh bertobat dengan jujur air mata yang serius, bukan pura-pura. Bukan untuk lihat orang, tapi tutup kamar sendiri, saudara berdoa Tuhan secara sendiri, one by one. Dengan Tuhan saudara ungkapkan apa adanya, saudara menangis dengan sungguh-sungguh. Bertekuk di hadapan Tuhan, minta ampun pada Tuhan dengan serius, sudah mau kembali pada jalan yang benar. Saudara, saya jamin di atas ini saudara bicara, Tuhan tidak pernah menolak orang yang macam demikian. Tuhan pasti menerima. Seperti Simpson berkata, Tuhan sekali ini saja. Padahal itu mengisi-ngisi Tuhan. Tapi Tuhan terima. Saudara, satu kesimpulan khotbah saya, saudara. Di akhir khotbah kelima, Allah kita sanggup memulihkan kegagalan menjadi kemenangan, saudara. Dan saudara, ada 4 hal yang saya coba jelaskan kepada saudara akhir khotbah saya, supaya saudara bisa mendekatkan kepada Tuhan, dan saudara bisa dipakai oleh Allah oleh Tuhan. Ada 1 atau 4 hal. 4 hal yang saya terangkan sebagai akhir khotbah saya. Saudara, kita harus mengakui dan melihat diri kita apa adanya. Kita mengaku secara jujur pada Tuhan bahwa kita itu lemah. Kita tidak berdaya. Kita ini buta. Kita akui jujur pada Tuhan. Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Seperti Tuhan mengatakan, siapa kasih aku tidak ada apa-apanya Tuhan. Kenapa Tuhan sampai menolak aku demikian lupa? Saudara akui, berarti saudara tidak sanggup, saudara. Yang kedua, saudara, 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa, maka Allah kita setia dan adil. Walaupun dosa sudah merah seperti ini jadi putih seperti salju. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, harus sabar. Karena pemulihan itu butuh waktu, saudara. Tidak bisa bim salah bim, saudara menunjukkan satu pemulihan. Tapi one by one, step by step, saudara akan menjadi satu progressive sanctification menuju satu kesempurnaan. Saudara. Yang keempat, saudara, kita percaya bahwa Allah akan memakai kita sebagai alatnya. Sekejam apapun, serusak apapun, saudara, kalau saudara bertobat, Tuhan mau pakai saudara dan saya. Jangan pernah minder. Dan saudara jangan pernah menghakimi orang model demikian, sudah tidak mungkin tobat, orang itu rusaknya luar biasa, tidak mungkin bertobat. Enggak, kalau Tuhan sudah bekerja, serusak apapun orang itu, kalau Tuhan pulihkan, pasti pulihkan. Dan Tuhan pakai alatnya, Saudara jangan melihat casingnya, tapi melihat hati seseorang. Saudara. Ada banyak orang berpuluh-puluh tahun di sebagai majelis, saudara, tapi selama itu dia tidak pernah membuka hatinya Tuhan. Saya yakin dia bukan orang Kristen. Walaupun dalam logika mata saudara dia orang pelayan. Bahkan saya katakan dia seorang hamba Tuhan. Seolah dia minggu, dia berkhotbah dengan hebatnya, tapi hatinya tidak mengenal Tuhan dengan serius. Lebih baik seorang penjahat yang ada di sebelah pada Tuhan Yesus. Hari ini juga aku ada bersama engkau di Taman Firdaus. Hari ini seorang penjahat yang terkutuk mati kayu salib di sebelahnya Yesus. Dia bertobat. Hari ini dia akan bersama-sama dengan penjahat itu. Saudara, kenalilah Tuhan. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh.
minta ampun sungguh-sungguh, dan kenal Tuhan dengan pendekatan-pendekatan yang sangat serius kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa saya, dan Tuhan pasti bisa memakai saudara sebagai alatnya. Saudara, biarlah firman yang pendek ini akhir pada tragis pada hidup Simpson, tapi kita belajar bagaimana Allah juga bisa memakai orang gagal untuk kemudian dipulihkan lagi oleh Tuhan. Jangan pernah saudara menangisi kegagalan, terus menangisi. Kenapa kok gagal ya? Kenapa kok gagal ya? Kenapa kok gini ya? Kenapa kok ditinggal suamiku? Kok sudah belum ditinggal suamiku? Kenapa kok ditinggal anakku? Kenapa? Kenapa? Tapi biarkan apa yang terjadi. Dan bicara pada Tuhan apa adanya. Tuhan, ini aku posisiku demikian. Anakku demikian, suamiku demikian. Tuhan akan melihat suatu keadaan saudara dengan apa adanya. Jangan pernah menyesali, jangan pernah menggerutu pada Tuhan karena keadaan situasi kondisi saudara terus mengomel pada Tuhan seperti orang Israel yang terus ngomel, di sana Tuhan tidak akan jamah. Tapi biarlah pada akhir khotbah saya datanglah kepada Tuhan dengan cucuran air mata yang betul-betul air mata pertobatan, bukan air mata buaya. Amin.